hadis, justru itu sumber dari ajaran-ajaran Islam tadi. Jelas berkaitan. Berarti hubungan jauh ya. Sumbernya kan dari hadis, jadi jelas berkaitan. Kalau hubungan dekatnya ada enggak kira-kira? Ibarat hubungan jauh itu begini. Kalau seorang muslim dengan saudara semuslim pasti ada hubungan. Apa hubungannya? Sesama muslim. Tapi kalau dengan kakak beradik ada hubungan dekat. Ada hubungan darah. Sekarang ada enggak hubungan dekat antara ilmu hadis riwayah, dirayah dengan ilmu Islam yang lain? Mana kira-kira? Ada? Hubungan dekat enggak ada? Nah, maka harus didudukkan dulu apa itu ilmu hadis riwayah. Coba ulang, apa itu ilmu hadis riwayah? Riwayah itu apa artinya? Riwayah. Kalau definisi menurut ulama apa? Ulama hadis. Harus berangkat dari situ dulu. Apa definisinya? Itu riwayatnya. Kalau ilmu hadis biriwayah itu apa? Hah? Coba kita lihat apa definisi ilmu hadis al-khas biriwayah menurut para ulama, namanya menurut Ibnu Aqfani yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, bahwa ilmu hadis biriwayah, jelas riwayah, periwayatan. Sekarang ilmu hadis khusus biriwayah saja. Itu maksudnya adalah ilmu hadis al-khas biriwayah, ilmu yastamilu ala nakli aqwalid nabi. Ilmu yang khusus mencakup penukilan perkataan Nabi, kemudian wa af'alihi, perbuatan Nabi, wa riwayatiha, periwayatannya, wa dhabtiha, penjagaannya, pemeliharaannya, wa tahriri alfaziha, dan penguraian lapas-lapasnya. Nah, untuk mudahnya saya buat ilustrasi begini. Antum suka durian? Nah, hanya 2 orang yang suka. Yang lain tak suka? Hah? Kurang ya? Kalau antum ingin makan durian, apa yang antum lakukan? Coba berpikirnya secara komprehensif. Hah? Apa yang dilakukan? Yang pertama tentu cari duriannya dulu. Cari duriannya. Kalau kita punya pokok durian, ya kita tungguinlah dia jatuh. Mungkin buat pondok di bawah pohonnya. Berapa yang jatuh kita kumpulkan. Kalau tak punya durian ya beli. Di mana orang jual itu durian sudah terkumpul. Ketika sudah ketemu durian, apakah bisa langsung dimakan? Apa caranya? Apa yang Anda lakukan? Hah? Apa yang dilakukan? Nah, setelah durian terkumpul, kita belum tahu mana durian yang busuk, mana durian yang bagus, mana yang masih muda.
mana yang sudah matang, sudah yang enak tak enak, hambar, manis. Kita ingin makan durian yang enak. Kan begitu. Maka langkah pertama, kumpulkan semua durian. Asal durian yang itu hak kita, kumpulkan semuanya. Tak peduli duriannya busuk, duriannya masih muda, sudah matang, manis, tidak, kumpulkan. Nah, setelah terkumpul, ini barang sudah ada. Sampai kepada proses mengumpulkan durian tadi, kalau dikiaskan kepada ilmu hadis, itu namanya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu kerjanya mengumpulkan semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, kemudian pemeliharaannya, apakah dalam bentuk hafalan atau dalam bentuk tulisan di kitab-kitab, kemudian menguraikan lapas-lapasnya. Artinya ini lapasnya begini, ini lapasnya begini. Itu diurai oleh para ulama. Kalau jalur riwayat Jabir bin Abdullah begini lapasnya, begini. Jalur ini tak pakai ini, lapas ini saja. Diurai, kumpulkan semuanya. Setelah terkumpul, itu hasil kerja ilmu hadis riwayat. Ibarat durian tadi, apakah setelah durian terkumpul bisa langsung kita makan? Tak bisa. Harus dipilih dulu, dicium dulu. Oh, ini baunya harum ini masak. Ini tak ada baunya, ini masih muda ini. Nah, maka ilmu menentukan mana yang bagus, mana yang tidak, itu adalah kerja ilmu hadis riwayah. Ini barangnya, untuk menentukan mana yang bagus, mana yang tidak, itu kerja ilmu hadis riwayah. Riwayah hanya sekedar kumpulkan semuanya. Belum diseleksi. Apakah hadisnya nanti setelah dikupas dari ilmu hadis riwayah, dia sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu. Itu kira-kira. Jadi ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mencakup penukilan periwayatan atau pemindahan dari Nabi kepada sahabat. Lalu bukan hanya sekedar konten hadisnya, tapi bagaimana cara pindahnya dari Nabi kepada sahabat. Apakah sahabat ini mendengar Nabi mengatakan langsung, atau ini adalah perbuatan Nabi, berarti dilihat oleh sahabat, dia riwayatkan. Atau bagaimana? Dari sahabat kepada muridnya, mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Bagaimana cara sahabat memindahkan kepada muridnya? Mungkin dengan menceritakan, muncullah lapas haddasani atau haddasana. Itu cara pemindahan. Dicatat oleh ilmu hadis riwayat. Kalau tidak jelas tata caranya, mungkin dengan lapas an saja. An Abi Fulan, an Ibnu Umar bin Khattab, an Nafi. Karena tak jelas bagaimana cara pindahnya dari Nabi kepada kepada Ibnu Umar. Tak jelas bagaimana pindah dari Ibnu Umar kepada Imam Nafi. Nah, mungkin dengan an. Itu cara pemindahan. Dicatat oleh ilmu hadis riwayah. Sehingga setelah tercatat, hasil kerja ilmu hadis riwayah itu, itulah kitab-kitab asli hadis. Apa contohnya? Yang pertama sekali terkenal Muwatta. Itu memang ada. Tapi yang paling terkenal itu pertama sekali Muwatta Imam Malik. Habis itu, dari sejarahnya, apalagi kitab yang paling terkenal? Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Memang sebelumnya ada Musnad juga, ada Musnad Al-Humaidi, muncul Sahih Bukhari, muncul Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasai, dan seterusnya. Itu hasil kerja dari ilmu hadis riwayah. Tapi untuk kitab-kitab seperti kitab Sahih Bukhari itu sudah menjadi gabungan. Apa sebab? Karena Bukhari saat memasukkan hadis ke dalam kitabnya itu tidak sembarangan. Punya persyaratan yang ketat. Jadi dalam pemilihan itu, mana hadis yang akan dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, itu sudah beliau terapkan kaedah-kaedah
yang ada dalam ilmu hadis riwayah. Nah, itu dulu definisinya. Lalu, adakah kaitan ilmu hadis riwayah dirayah dengan ilmu-ilmu lain? Kalau secara langsung mungkin tak nampak keterkaitannya. Tapi yang jelas semua cabang ilmu agama itu satu sama lain saling keterkaitan, saling mendukung dan saling menguatkan, dan harus untuk memahami agama ini harus mengintegralistikkan semua ilmu itu. Makanya kalau ingin memahami sebuah hukum berdasarkan hadis, tak cukup hadis saja. Tapi cari ayatnya. Tak cukup ayat, cari pendapat sahabatnya, pendapat ulamanya, kaidah usul fikihnya. Nah, semuanya harus dikaji. Bahkan bagaimana konteks zaman sekarang. Itu namanya mengkaji satu masalah secara integralistik. Kalau mengkaji satu masalah asal ketemu satu hadis langsung berpapalan dengan satu hadis itu, tidak bisa. Betapa banyaknya hadis yang satu sama lain zahirnya bertentangan, tapi ternyata sebenarnya tidak bertentangan. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau dari sisi ilmu yang berdekatan, umpamanya antara ilmu hadis riwayah dengan ilmu periwayatan Al-Quran, nah, itu ada sedikit banyak ada ketersinggungan juga. Karena sebagian daripada perawi hadis juga perawi Al-Quran. Contoh, antum kenal dengan qiraat Asim. Kebanyakan yang sampai kepada kita kan qiraat Asim. Al-Quran kita di qiraat salah memang qiraat Asim. Cara baca dari Al-Asim. Namanya kalau salah Al-Asim bin Nujud. Asim bin Nujud ini dia memang salah satu ahli qiraat dan dia juga perawi hadis. Hanya saja karena dia keahlian kekhususannya adalah dalam periwayatan qiraat Al-Quran, ketika dia meriwayatkan hadisnya periwayatan dia tidak sampai pada level sahih atau tidak sampai pada level dhabit siqah. Dia hanya sampai paling tinggi pada level hasan. Memang kemampuannya begitu. Karena dia lebih fokus kepada Al-Quran. Begitu perawinya sama. Jadi ketersinggungan secara khusus dilihat dulu. Tapi kalau ketersinggungan secara umum sudah pasti. Antara satu ilmu agama pasti berkaitan dengan ilmu yang lain. Namanya ilmu sirah, ilmu sejarah Nabi. Ya pasti bersinggungan dengan ilmu hadis. Bahkan banyak sekali ilmu hadis itu harus dipahami berdasarkan sejarah. Nah, ilmu hadis. Contoh, apakah hadis mursal itu diterima padahal dia dikatakan dhaif? Kalau hadis mursal? Pernah dengar hadis mursal? Apa itu? Hadis yang kalau tidak bisa kan lain itu. Itu hadis mu'allaq itu, hadis yang tergantung. Hadis mursal, hadis yang gugur sanadnya pada level sahabat. Artinya hadis itu diriwayatkan oleh tabi'in tak pernah berjumpa dengan Nabi, langsung dia sandarkan kepada Nabi. Dulu kalau kita tidak mengenal sejarah, maka banyak mungkin hadis-hadis sahih yang kita raihkan. Apa sebab? Karena dulu sejarahnya, kapan para ulama mengatakan hadis mursal itu dhaif dan harus ditolak? Itu setelah terjadinya fitnah dalam Islam. Kapan terjadinya fitnah? Dimulai tahun 40 Hijriah. Saat itulah berkembang menyebarnya tanpa terbendung hadis-hadis palsu. Kalau sebelum itu tak ada satu orang pun yang berani membuat hadis palsu. Makanya kalau sebuah hadis tidak disebutkan siapa sahabatnya yang menerima dari Nabi, diterima. Di awal-awal Islam dulu sebelum terjadi fitnah itu, asal ada orang berbicara tentang hadis, langsung diterima. Hadisnya dilihat, bukan orang menyampaikan.
Tapi setelah terjadi fitnah, kata Muhammad bin Sirin, setelah terjadi fitnah itu, kalau ada orang yang menyampaikan hadis yang tidak dikenal, yang dilihat orangnya dulu, bukan hadisnya. Orangnya adil apa tidak, dhabit apa tidak, dipercaya apa tidak. Di situ dari sejarah. Jadi tentu ketersinggungan dengan sejarah sangat kental sekali. Nah, itu kira-kira. Baik, silakan lanjut. Apa lagi? Mana itu? Maka untuk saya menjawab pertanyaan dari Muhammad. Jika dalam suatu perkampungan tidak tahu adanya ilmu hadis, maka diperlukan untuk menyampaikan dalam secara media seperti televisi, radio. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang hadis melalui lembaga pendidikan formal seperti pesantren ataupun pendidikan non formal seperti ceramah dan pengajian. Jadi mana berusaha semuanya? Kalau tak ada. Jadi keterkaitannya ada ilmu yang fardu kifayah. Gimana yang lain? Coba gimana? Tadi kan hukum awalnya itu kan fardu kifayah. Ya. Apabila bagi ada yang mempelajarinya sebagian orang. Namun bagaimana apabila tidak ada maka menjadi fardu ain. Namun tadi yang disampaikan bahwa ilmu itu tidak sampai sama sekali ke dalam kelompok masyarakat. Kalau di saya sesuai yang pernah saya dengar dari beberapa ulama yang menyampaikan, dalam konteks ini berarti gugur yang namanya tadi wajib atau fardu ain tadi. Karena memang tidak sampai sama sekali hadis itu tidak tahu. Bukan karena sengaja. Ya. Apa makna fardu kifayah dan apa fungsinya? Fardu kifayah bisa diwakilkan dengan sebagian orang tak harus semuanya. Apa ukurannya? Dia tidak sama dengan fardu kifayahnya sholat jenazah. Sholat jenazah, kalau jenazah itu disolatkan oleh satu orang saja, kewajiban semua sudah selesai. Tapi kalau yang sifatnya ilmu, yang mesti diketahui oleh orang banyak, maka yang menyebarkan ilmu di situ sehingga semua orang tahu karena kebutuhan orang banyak, mesti ada orangnya. Dan tak mungkin pula sekampung itu semuanya alumni ilmu hadis, tak mungkin. Minimal satu dengan ukuran yang satu ini bisa menjelaskan hal-hal yang wajib diketahui untuk mengetahui ilmu hadis. Itu minimal. Ada orang sehingga tak satu pun orang di kampung itu yang tidak mengerti lagi dengan kewajiban mereka mengetahui ilmu hadis. Kecuali karena mereka malas atau memang karena tidak peduli dengan ilmu agama, itu lain persoalan. Tapi yang menjadi orang khusus untuk menyampaikan itu sudah terpenuhi, tersebarnya ilmu yang fardu ain tadi itu sudah cukup. Itu ukurannya. Nah, sekarang sejauh mana kebutuhan ilmu hadis itu? Apakah mesti sampai kepada masyarakat awam? Sampai kepada orang yang bekerja di sawah? Tentu tidak sampai demikian. Kecuali kalau akan mendatangkan kesesatan, nah maka disitulah dibutuhkan adanya orang yang mengerti dengan ilmu hadis itu. Jadi ini memang ukurnya relatif.
Tapi standar yang bisa kita ambil, selama orang itu selamat dari kesesatan karena ketidaktahuan akan ilmu hadis, nah, maka itu selesai kewajibannya. Tapi kalau seandainya kalau orang yang ahli ilmu hadis itu tidak ada, sementara banyak orang yang sesat, maka fardu ain ada di situ. Tapi sekarang ini kan dunia sudah begitu mudah untuk mendapatkan informasi ilmu dari berbagai kajian sudah. Jadi ukurannya itu selama itu dibutuhkan untuk menyelamatkan dari kesesatan. Tidak bisa diukur kalau di sebuah desa, di satu desa ini mesti ada sarjana hadis. Nah, mesti juga. Apa sebab? Nah, karena di situ ada seorang ustadz namanya. Dia selalu mengadakan pengajian ilmu dalam skop kecamatan atau kabupaten. Cukup untuk seorang ini, berarti sudah selesai. Jadi skopnya itu tentu sangat relatif. Yang penting tujuannya ilmu hadis atau berkaitan dengan hadis yang mesti diketahui oleh setiap muslim itu terpenuhi kebutuhannya. Itu kira-kira. Baik, apa lagi? Mengapa umumnya pembahasan dalam ilmu hadis hanya sekedar riwayat, sedangkan dalam keseluruhannya ada riwayat dan riwayat? Mengapa hanya satu saja yang dipelajari? Kenapa? Apa iya cuman diraya saja dia yang dipelajari? Gimana itu? Jadi saya akan jawab dari Nahan. Karena ilmu hadis riwayat memberikan kaidah-kaidah untuk memahami keadaan riwayat, pesanan dan matan hadis. Juga riwayat berperan dalam memvalidasi hadis riwayat. Ilmu ini membantu menentukan kualitas sanad, sifat rawi serta cacat pada matan. Dengan teks hadis ini memerlukan interpretasi untuk diterapkan kepada masyarakat, sehingga diperlukan interpretasi yang terarah untuk menyusun konsep atau pemikiran ijtihadi. Juga mencegah kesalahan perawi hadis riwayat rentan terhadap kesalahan pemahaman dan penafsiran. Dan terakhir, kebutuhan masyarakat ilmu hadis riwayat fokus pada periwayatan apa adanya dari Nabi, sedangkan ilmu hadis riwayat membahas bagaimana memahami materi riwayat. Mana? Apa memang iya ilmu hadis riwayat tidak berkembang atau memang sudah nyaris tak ada lagi? Tidak di apa namanya sudah selesai? Mana kira-kira? Hasil kerja ilmu hadis riwayat sudah selesai? Pembakaran gimana? Sudah selesai? Hadis hasil kerja ilmu hadis riwayat sudah. Kalau diraya apa buktinya ilmu hadis riwayat sudah selesai? Zaman sekarang apabila mengumpulkan suatu hadis lagi mungkin karena sudah sangat jauh dari zaman Rasul sudah tabi'in apa dan penyebaran pasti tidak terlalu ya memang seluruh hadis itu sudah dikodifikasi, diyakini tak akan ada lagi hadis yang tercecer. Semua hadis Nabi itu sudah terbukukan dalam kitab-kitab hadis, sudah terpelihara. Baik yang sahihnya, yang hasannya, yang dhaifnya, sudah ada semuanya. Sudah terkodifikasi. Itu hasil hadis riwayat.
mengumpulkan, memelihara, selesai. Sekarang mau cari hadis, tidak mungkin lagi. Mau cari hadis kemana? Nabi sudah lama meninggal. Ya kan? Kita, apakah ada perkataan Nabi yang terdirikan? Diperkirakan tak ada lagi. Karena sudah berlalu sekian abad lamanya. Jadi hasil kerja ilmu riwayat itu sudah nampak, sudah baku sekarang sudah. Nah, jadi apalagi mau dicari berdasarkan ilmu hadis riwayat. Kan mencari hadis. Kalau ulama dulu seperti Imam Bukhari, berapa tahun dia mengembara mencari hadis? Berapa tahun Imam Bukhari mengembara mencari hadis selama 16 tahun. 16 tahun kerjanya mencari hadis, tapi tak pernah jatuh miskin. Kerja cari hadis saja. 16 tahun. Kalau ada yang mengatakan saat dia itu meninggal dunia, piutang dia saja pada orang, artinya orang yang berhutang kepadanya, kalau duit kita sekarang tak kurang dari 5 miliar. Piutang orang. Berarti kaya dia itu. Belum lagi harta yang sesungguhnya. Nah, itu 16 tahun mengembara. Hasilnya kitab hadis sahih. Jami' sahih itu. Sudah terkumpul. Walaupun ada kitab-kitab yang lain, ada Bul Mufrad, ada kitab Tarikh Ruwah, ada kitab Ilal, asal juga. Itu kitab hadis riwayat. Hadis hasil kerja hadis riwayat. Belum lagi ulama-ulama seperti Ahmad bin Hambal, ada kitab musnadnya. Ya dia kumpulkan dari lebih kurang 1 juta hadis yang dia temukan. Dia seleksi sesuai dengan persyaratannya, dia masukkan ke dalam kitab musnad itu lebih kurang 40 ribu hadis saja. Dari 1 juta hadis. Kalau Imam Bukhari dia temukan lebih kurang 600 ribu hadis. Dia seleksi, dia masukkan ke dalam kitabnya hanya sekitar 5 ribuan saja. Kalau yang tak berulang hanya sekitar 2.750. Itu hasil kerja hadis riwayat. Belum lagi Imam Muslim, Imam Abu Daud, sampai kepada imam-imam yang lain. Yang kitabnya mungkin tidak terlalu menonjol. Ada Ibnu Hibban, ada Al-Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Al-Qutni, kemudian siapa lagi? Penulis kitab Mu'jam, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Asghir, At-Tabrani, dan lain sebagainya. Itu hasil kerja ilmu hadis riwayat. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengkonsumsi hasil dari ilmu hadis riwayat ini? Itulah dibutuhkan ilmu hadis riwayat. Karena ini adalah ijtihad, kemampuan setiap ulama dalam mengambil intibar dari hadis-hadis, dari hasil kerja ilmu hadis riwayat itu, maka mereka banyak beda pendapat. Dalam suatu hadis, menurut ulama ini sahih, menurut ini hasan, menurut ulama ini dhaif. Karena ini adalah pandangan para ulama. Maka itu tidak akan berhenti sampai kiamat nanti. Menilai satu hadis mungkin akan selalu berbeda. Maka untuk ilmu hadis riwayat akan tetap selalu dibutuhkan. Nah itu. Ya. Izin sebenarnya bertanya, saya agak tarik ke belakang terkait tentang hadis sahih, hasan, dhaif dan lain-lain itu. Saya pernah baca pembahasan hadis itu dibahas oleh Ibnu Salah di abad ke-6 di kitab Muqaddimah. Apakah siapa sebenarnya founder pertama kali ilmu hadis ini yang memberikan standarisasi hadis sahih itu begini, hadis hasan itu begini, hadis dhaif itu begini? Dan di antara banyaknya ulama-ulama hadis, maka tidak ada yang menekankan sepakat dan apa yang melatar belakang mereka untuk menjadikan hadis sahih, hadis hasan, dhaif. Ya. Untuk menetapkan kesahihan hadis itu ijtihad ulama masing-masing. Yang menetapkan bahwa kriteria hadis sahih ada 5. Ittisalus sanad, ruwatul adil, ad-dhabit, ghairu suzuz wala illah. Itu formulasi ulama belakangan. Melihat praktek
yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, bagaimana cara mereka mengklasifikasikan hadis ini sahih, hadis ini tak sahih. Nah, maka dilihat oleh ulama belakangan, oh begini kriterianya. Maka diformulasikanlah, ini maksud hadis sahih itu, ini yang hasan, ini yang dhaif. Sebelum masa Imam Tirmizi, klasifikasi kualitas hadis itu hanya dua, sahih, dhaif. Tapi ketika Imam Tirmizi, dia kan termasuk ulama yang agak lambat dia berkecimpung di bidang hadis, kalau tidak salah umur 30 tahun. Kalau yang selebihnya umur belasan tahun. Imam Bukhari itu umur 16 tahun sudah berkecimpung mengembara mencari hadis. Tirmizi di atas 30 tahun. Dan dia memang meninggal pada saat dalam keadaan buta. Banyak dia meninggal dalam keadaan buta karena ketekunan mereka dalam membaca dan meneliti. Oleh Imam At-Tirmizi, melihat ulama-ulama sebelumnya, ini sahih, ini dhaif. Lalu diperhatikan, ternyata hadis yang dinilai dhaif oleh ulama sebelumnya tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif, hanya sedikit saya kedaifannya. Maka dhaif itu juga banyak macamnya. Kedaifan itu kadang hanya masalah hafalannya agak lemah sedikit. Umpamanya dia itu memang sidqud tapi su'ul hifz. Dia jujur tapi hafalan sedikit agak bermasalah. Oleh Imam Tirmizi ini tidak terlalu parah. Maka dia buat klasifikasi tengah antara sahih dan dhaif, yaitu hasan. At-Tirmizi yang buat. Sebelumnya tak ada, tapi memang ada satu istilah oleh di bahasa Bukhari sudah ada istilah jayyid. Sahih, jayyid, dhaif. Tapi jayyid ini dalam keterangannya itu posisi kualitas hadis antara sahih dan hasan. Lebih kuat daripada hasan, tapi lebih lemah daripada sahih. Itu dulu. Baik. Apalagi kira-kira? Selesai. Coba kita lihat dulu. Definisi hadis riwayah. Jelas tadi ya? Artinya intinya hadis riwayah adalah penukilan. Apa saja sebab penukilan? Apakah itu para perawinya mesti ada di situ? Lapas tamulul adanya. Tahu lapas tamulul ada? Lapas yang menunjukkan bagaimana cara berpindahnya atau penyampaian hadis dari guru kepada murid. Apakah dengan cara yang sharih? Jelas lapas itu menunjukkan bagaimana caranya atau lapasnya ghairu sharih. Kalau yang sore itu seperti haddasana. Berarti guru membaca, murid mendengar. Atau al-qira'ah al-sahih atau al-arad. Murid membaca, guru mendengar, lalu dia benarkan. Kemudian atau dengan cara yang ghairu sore seperti an, ada 3 yang ghairu sore. Ada an, hadis yang mu'an-an. Yang kedua ada hadis mu'annan. Kalau lapasnya anna, yang ketiga dengan lapas kola saja. Kola yang tidak didikin dengan lapas yang lain. Itu lapas ghairu sore. Nah itu tercatat di dalam merupakan tercatat dari hasil kerja ilmu hadis riwayah. Termasuk matannya. Jadi semua hadis tercatat, siapa perawinya, lapas periwayatannya, matan yang tercatat, itu hasil kerja ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah tinggal menyorot. Nah ini ibarat durian, mana yang busuk, mana yang enggak. Ada ilmunya. Kalau yang begini, ini bagus ini. Nah, itu ilmu hadis riwayah. Maka ilmu hadis riwayah berisikan kaedah-kaedah. Apa kaedah hadis sahih? 5 tadi syaratnya. Apa kaedah hadis katakan hasan? Apabila salah satu perawinya tidak sampai pada level dhabit tam, tapi khafud dhabti, agak ringan sedikit kedabitannya. Itu kaedah. Nah, itu kira-kira kaedah. Kemudian apa objeknya? Makalah. Objek kajian dari ilmu hadis riwayah. Apa yang menjadi stressing? Apa yang dikaji oleh ilmu hadis riwayah ini? Apa?
yang menjadi objek kajian itu tentu pertama cara periwayatan hadis. Itu terkait dengan kalau lapasnya lapas tamul wal ada. Kemudian cara periwayatan hadis baik dari segi penerimaan dan demikian juga dari segi penyampaiannya. Jadi cara periwayatannya itu berarti lafaz tamul wal ada, siapa orangnya sampai tercatat di situ. Kemudian cara pemeliharaan hadis. Cara pemeliharaan itu ada dari sisi hafalan, dari sisi pengamalan, dari sisi pembukuan atau kodifikasi. Itu objek kajiannya. Hasilnya nanti ada buku atau kitab-kitab hadis. Nah, jadi penghafalan, penulisan, pembukuan, masuk juga dalam pengamalan. Jadi dengan teramalkannya hadis-hadis Nabi di kalangan orang salaf dulu, itu sama artinya dia pada dirinya tercatat hadis. Nanti dalam ilmu jarh ta'dil ada sebuah istilah untuk menilai seorang perawi itu adil, istilahnya mushab. Tahu mushab? Apa arti mushab? Nah, mushab. Apa sih mushaf? Mushaf Al-Quran. Isinya tulisan ayat Al-Quran. Lalu kata mushaf dipakai menilai seseorang. Wa mushaf. Apa namanya kira-kira? Nah, kalau dia itu seorang hafal Quran, itu ibarat Quran berjalan. Kenapa? Ayat apapun kalau ditanya kepada dia langsung keluar, dia bisa bacakan. Ibaratnya mushaf jadi rujukan bagi orang. Kalau ingin cari ayat, tanya aja dia dapat itu. Langsung keluar. Itu istilahnya mushaf. Kalau dikatakan dalam bidang hadis, dia hafal hadis, tahu hadis, tanya hadis pada dia. Ibarat hadis berjalan, kitab berjalan. Jadi orang seperti ini baik dalam hafalan kepalanya ataupun dalam pengamalannya. Maka jadilah antum itu seperti mushaf berjalan. Ya. Apa artinya? Hafal Quran, bisa baca Al-Quran dimanapun. Kalau ada orang bertanya, bisa menjelaskan, ini ayat-ayat apa ini? Nah, ini ayatnya tentang ini. Dia bisa jelaskan. Itu namanya mushaf. Hadis juga begitu. Dia ibaratnya mushaf. Atau kitab hadis berjalan. Atau lebih lagi, ini melihat cara jalannya ada hadis di situ. Apa maksudnya? Apa dari paham hadis? Itu juga, tapi cara berjalannya dia betul-betul mencontoh cara berjalannya Nabi. Berarti ada hadis dari cara jalannya. Bagaimana cara Nabi berjalan? Nabi itu berjalan cenderung merunduk, kemudian seolah-olah dia berjalan itu selalu berjalan menuju penurunan. Kalau orang yang susah jalan kan, orang yang gemuk kan seolah jalan datar, seolah mendaki juga bagi dia. Bagi Nabi enggak. Jalan itu seolah penurunan terus. Apa sebab? Fisiknya kuat. Fisik Nabi itu kuat. Kata Anas bin Malik, saat beliau meninggal, di kepalanya itu tak lebih dari, bukan di kepala, di seluruh tubuhnya, rambut yang memutih, ubat itu tak lebih dari 20 helai. 20 helai. 63 tahun umur beliau. Menunjukkan betapa sehat, kuat. Nah, jadi itu objek kajiannya. Jadi periwayatan, pemeliharaan hadis. Sekarang apa itu ilmu hadis bid dirayah? Apa definisinya? Coba ulang lagi. Tokoh-tokohnya belum ya? Siapa tokoh-tokoh ilmu hadis beriwayah? Siapa? Itu ulama yang berkecimpung dalam mencari, mengembara, mengumpulkan, menulis hadis-hadis Nabi. Kalau dari sisi tulisan yang menulis pertama kali itu, kalau ilmu hadis riwayah itu, tentu ulama-ulama hadis yang mengumpulkan hadis. Tapi dari sisi ilmu riwayahnya itu,
terkenal ada Muhammad bin Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad itu dia wafat tahun 230 Hijriah. Itu tokoh-tokoh ilmu hadis riwayat. Di samping ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Imam Malik, itu tokoh-tokohnya. Kemudian ada Yahya bin Ma'in, pernah dengar? Yahya bin Ma'in itu wafat tahun 233. Seorang ulama hadis. Muhammad bin Sa'ad. Wafat 230. Kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Tapi kalau kitab mustalah hadis pertama, penulisnya adalah seperti bacakan tadi. Apa namanya? Muhammad. Yang orang Indonesia dengan nama itu dia ditangkap KPK. Nah, itu kayak kurang mengikuti berita-berita politik ini. Ramahur Muzi. Ulama yang bernama Muhammad Ramahur Muzi itu dia penulis kitab mustalah hadis pertama. Judulnya Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu kitab pertama ulumul hadis. Ramahur Muzi. Nah, baru diikuti oleh ulama berikutnya. Kalau tadi dikatakan ada Abu Abdillah Al-Hakim Nisaburi, wafatnya 405 Hijriah. Kemudian Al-Baghdadi, Al-Khatib Baghdadi, setelah itu lagi. Kemudian ada juga Ibnu Hibban juga. Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah juga punya mustalah sendiri. Ibnu Salah itu setelah Al-Hakim Nisaburi lagi, abad ke-6. Kemudian juga Imam Az-Zahabi, wafatnya 742. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani 852. Kemudian Imam Suyuti 911 dengan karya yang paling lengkap tentang mustalah hadis, judulnya Tadribur Rawi. Jadi semua ilmu-ilmu hadis, mustalah hadis itu sudah dirangkum oleh Imam Suyuti yang wafat 911, judul bukunya Tadribur Rawi. Tapi setelah masih ada perkembangan lagi. Itu tokoh-tokohnya. Nah. Kemudian ilmu hadis diraya definisinya. Nah, kita ambil dari Ibnu Al-Aqbani. Ilmu yu'rafu minhu haqiqatur riwayah. Ilmu yang diketahui darinya hakikat periwayatan. Berarti kalau hakikat periwayatan itu maknanya riwayat ini sahih apa tidak sahih? Makbul atau tidak makbul? Ini riwayatnya benar apa tidak? Kira-kira begitu. Hakikat periwayatan. Wa syurutuha, syarat-syarat periwayatan. Wa anwa'uha, bentuk-bentuk periwayatan. Ahkamuha, hukum-hukum periwayatan. Wa halur ruwah, keadaan para perawi. Keadaan para perawi ini itu dikaji dalam ilmu khusus namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itulah mengkaji perawi ini, dia umpamanya adil, dhabit, siqah, ma'mun, hujjatun, apalagi sodukun, suwaili. Tahu suwaili? Suwaili itu maknanya dia berasal dari kata soleh. Kalau soleh artinya orangnya soleh, baik. Tapi kalau suwaili, kalau seorang Indonesia, bagaimana menurut Anda si Fulan? Suwaili. Itu maksudnya kira-kira baik lah. Tapi belum tentu baik, kira-kira baik. Itu namanya suwaili. Atau sama dengan solihun, insya Allah. Insya Allah dia orang baik. Nah, itu level yang paling rendah dari ta'dil. Nah, itu ahwalur atau halur ruwah. Wa syurutuhum, dan syarat-syarat mereka, periwayatan itu. Siapa perawi yang bisa diterima periwayatannya, siapa yang tidak. Wasnaful marwiyat, dan macam-macam yang diriwayatkan. Nah, jenis-jenis periwayatan. Apakah periwayatan bil makna, periwayatan bil labzi,
apakah periwayatan itu marfu'un kepada Nabi atau mauqufun kepada sahabat atau maqtu'un kepada tabi'in. Nah, itu macam-macamnya. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang terkait dengan itu. Karena apa objek kajiannya? Makalah. Apa objek kajian ilmu hadis di diraya? Apa? Ya, konsep atau teori atau kaedah-kaedah. Artinya ilmu hadis diraya ini menyusun kaedah-kaedah untuk menilai rawi sehingga hasilnya nanti apa? Tujuannya apa? Bukan. Tujuan ilmu hadis bidraya itu dua. Untuk menilai apakah hadis itu makbul atau mardud. Ya, ingat itu. Tujuan ilmu hadis bidraya, apakah hadis itu makbul, bisa terima, makbul ada dua macam, sahih dan hasan, atau mardud, atau dia dhaif. Itu tujuannya. Kalau bidraya tujuannya pemeliharaan. Bagaimana semua hadis terpelihara? Kalau diraya untuk menilai hadis yang sudah terpelihara tadi apakah makbul atau mardud. Itu bedanya. Tapi kalau antum ada ujian kompre hadis itu wajib paham itu. Kalau di ilmu hadis yang tak dapat itu harus mengulang itu komprenya. Tapi kompre antum kan masih lama itu. Baik, ada lagi pertanyaan tentang itu? Cukup? Ada lagi? Baik, kalau cukup silakan pemakalah kembali ke tempat. Baik, sekian dari kelompok kami, mohon maaf.